Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadayu Permatasari dengan NPM akhir 165. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Penganggaran untuk Operasi Bisnis dan Penyusunan Master Budget. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan memerlukan perencanaan yang baik agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu alat perencanaan yang penting adalah anggaran atau budget. Selanjutnya, itu ada penganggaran. Apa sih itu penganggaran? Jadi, penganggaran itu sendiri adalah proses penyusunan rencana keuangan yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk periode tertentu guna mencapai tujuan perusahaan. Adapun karakteristik penganggaran, yaitu yang pertama, berorientasi masa depan, yang kedua, disusun secara sistematis, yang ketiga, menjadi pedoman kegiatan perusahaan, dan yang keempat, digunakan sebagai alat pengendalian. Selanjutnya, itu ada tujuan penganggaran. Adapun tujuan dari penganggaran yaitu yang pertama, sebagai alat perencanaan, yaitu membantu perusahaan menetapkan tujuan, strategi, dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode mendatang. Yang kedua, sebagai alat pengendalian, yaitu digunakan untuk membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang telah disusun sehingga penyimpangan dapat diketahui dan diperbaiki. Yang ketiga, sebagai alat koordinasi, yaitu menyelaraskan aktivitas antar bagian dalam perusahaan agar bekerja menuju tujuan yang sama. Dan yang keempat, yaitu sebagai alat evaluasi kinerja, menjadi dasar dalam menilai keberhasilan setiap departemen maupun perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang nomor 5, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan, memberikan informasi yang membantu manajemen dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang tepat. Selanjutnya, ada fungsi penganggaran dalam operasi bisnis. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning, yaitu menentukan target dan strategi perusahaan. Yang kedua, fungsi pengendalian atau controlling, yaitu membandingkan realisasi dengan anggaran. Yang ketiga, fungsi koordinasi, yaitu menyelaraskan aktivitas seluruh departemen. Dan yang keempat, fungsi evaluasi, yaitu menilai pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, itu ada sistem penganggaran untuk operasi bisnis. Sistem penganggaran merupakan metode yang digunakan perusahaan dalam menyusun dan mengelola anggaran operasional. Adapun jenis sistem penganggaran, yaitu yang pertama, anggaran tradisional. Anggaran yang disusun berdasarkan data dan realisasi periode sebelumnya. Yang kedua, anggaran fleksibel, yaitu anggaran yang dapat disesuaikan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Yang ketiga, ada zero-based budgeting, yaitu metode penganggaran yang mengharuskan seluruh biaya dibenarkan dari awal setiap periode. Dan yang keempat, ada activity-based budgeting, yaitu metode penganggaran yang berfokus pada aktivitas yang menghasilkan biaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan master budget. Jadi, master budget adalah anggaran induk yang mengintegrasikan seluruh rencana operasional dan keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Adapun fungsi master budget, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kegiatan perusahaan, yang kedua, sebagai alat pengendalian, dan yang ketiga, sebagai dasar evaluasi kinerja. Selanjutnya, itu ada komponen master budget. Komponen master budget ini terbagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, dan anggaran beban operasional. Sedangkan anggaran keuangan terdiri dari anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Selanjutnya, itu ada tahapan penyusunan master budget. Yang pertama, itu ada anggaran penjualan, yaitu menentukan target penjualan yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang kedua, anggaran produksi, menentukan jumlah produk yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan persediaan. Yang ketiga, anggaran bahan baku, merencanakan kebutuhan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung,
mengestimasi jumlah tenaga kerja dan biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Yang kelima, anggaran overhead pabrik, merencanakan biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang keenam, anggaran kas, memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas agar perusahaan dapat menjaga likuiditas. Yang ketujuh, laporan keuangan anggaran, yaitu menyusun proyeksi laporan laba rugi, neraca, dan arus kas berdasarkan seluruh anggaran yang telah dibuat. Selanjutnya, itu ada manfaat master budget. Yang pertama, meningkatkan efektivitas perencanaan. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, mempermudah pengawasan dan pengendalian. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antar bagian. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan. Yang keenam, menilai kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, membantu pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan. Penganggaran merupakan alat manajemen yang penting dalam membantu perusahaan merencanakan, mengordinasikan, dan mengendalikan kegiatan operasionalnya. Berbagai sistem penganggaran seperti anggaran tradisional, anggaran fleksibel, zero-based budgeting, dan activity-based budgeting dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, penyusunan master budget berperan dalam mengintegrasikan seluruh rencana operasional dan keuangan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan terarah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.